Kita tinggal duduk tenang mendengarkan mereka. Dan kita lihat sekarang nonton TV nih Herder, nonton TV, nonton hiburan kita. Ya betul. Serius. Kak Reda dulu, waduh, emosi banget tuh kan. Kak Reda kan, gile, gitu kan, jagung, gitu kan. Sampai semua info yang kita dapatkan, ya kita buka, kita bongkar bangkir, ya kan. Tapi ternyata info yang paling mengejutkan, ya itu info dari Tuhan sendiri, ya kan. Dibongkar sendiri mereka, kan begitu ya. Jadi ini penting ini Kak Sema untuk kita blow up terus. Supaya apa? Supaya jadi pembelajaran. Karena si RK udah bilang, I will epic comeback. I will come epic comeback. Apa kau? Kau selesaikan dulu masalah kau bajingan, ya. Dan kita lihat sekarang ini udah jadi ini dia, udah jadi kan? Udah jadi dan tak berguna lagi dia. Jadi bom juga sama si Paul Jang udah tak berguna lagi dia, tak berguna lagi. Jadi tinggal sekarang kita mengatur aja Kak, mengatur ritme kita bagaimana kan untuk kita jadikan konten doxing di sini banyak lah ya. Ya Niko, mau nanya Niko. Kan selama ini kalau kita lihat Kodondi ini kan diskusi sampai tengah malam, bahkan sampai subuh nih. Kok bisa ya dengan kondisi ya yang usia terus bertambah tapi malah tambah fit terus, tambah semangat. Tua, maksudnya. Ya kan usia pasti nambah kok, nggak mungkin berkurang kan. Iya. Nah, apa tuh rahasianya Niko? Rahasianya nih, Apa tuh Ko? madu Maudi. Wah, ini madu asli murni oleh mualaf HMC. Ini jerigen kecil ini isinya 500 gram ya, setengah kilo berarti ya. Madu ini juga sebenarnya buat orang-orang yang berpikir, kok bisa begitu? Di Quran udah sebutin, Quran surat An-Nahl ayat 68-69, coba. Jadi Allah SWT memberikan ilham pada lebah untuk membuat sarang di pohon dan sebagainya, makan dari buah-buahan dan dari perutnya keluar minuman yang mengandung obat buat menyembuhkan manusia. Tuh, Masya Allah. Jadi, Luar biasa. Jadi kalau kita minum madu sama aja kita berpikir gitu bahwa ini adalah sebuah minuman yang sangat-sangat bermanfaat buat manusia. Jangan lupa beli ya, jangan lupa komisi ya. Jadi rasanya minum madu kok supaya fit terus ya. Iya dong, iya. Bahkan madu, ini pengalaman pribadi ya. Dulu ketika mama saya sakit diabetes, kan ada luka di kakinya. Saya malah diajarin sama dokter yang merawat lukanya untuk mengolesi dengan madu. Setelah dirawat, kita olesi dengan madu. Itu ternyata juga menyembuhkan, Masya Allah ya. Jadi memang luar biasa ya, bahwa madu ini banyak manfaat buat manusia. Mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Berita Apologet ya. Channel akan memberitakan segala macam dinamika dunia perapologetikan. Para herder begitu senang ya melihat Rossi Raja Guguk akhirnya angkat suara, akhirnya menceritakan siapa RK itu sesungguhnya. Dan teman-teman sudah dengar dan sudah lihat saya rasa konten-konten yang menyajikan informasi mengenai masa lalu RK dan siapa RK itu sesungguhnya. Mengejutkan sekali teman-teman ya, bagaimana bejatnya RK ini. Di saat istri pertamanya sedang hamil, dia tinggalkan teman-teman untuk berselingkuh dengan yang namanya Rossi Raja Guguk. Rossi sendiri mengatakan dia tidak tahu bahwa RK adalah suami orang. Dia kira RK ini adalah seorang lajang teman-teman. Apalagi KTP RK itu single. Ya. KTP RK single, bahkan setelah menikah 7 tahun dengan Rossi Raja Guguk, masih single juga sampai sekarang. Dan itu sangat dibanggakan oleh RK. Bahwa KTP-nya masih lajang teman-teman. Bayangkan, 7 tahun menikah dengan Rossi masih lajang. Dulu menikah dengan istri pertama masih lajang juga. Jadi lajang abadi yang namanya RK ini. Dan sekarang Katolik sedang terpecah belah lantaran banyak orang-orang Katolik yang sudah muak dengan kelakuan RK, yang tidak mau untuk dinasehati,
yang tidak mau mengikuti apa yang disarankan oleh gereja. RK sendiri setiap live-nya menggunakan gereja sebagai tameng, dengan mengatakan apa yang dia lakukan sudah sesuai dengan tuntunan gerejanya. Sudah dia konsultasikan dengan romonya. Seakan-akan romo dari Katolik ini mendukung perjinahan dan perselingkuhan yang dilakukan oleh RK. Memalukan sekali tentunya. Tapi sudah terang benderang bagaimana Rosi, istri dari RK, menceritakan ya kelakuan dari RK ini, yang di depan penonton-penonton ngomong firman Tuhan, ngomong tentang kebaikan, kekristenan dan sebagainya. Ternyata di belakang selingkuh dan KDRT. Bahkan tidak gentleman sekali. Tidak mau bertanggung jawab atas apa yang sudah dia lakukan. Mengerikan sekali teman-teman. Dan inilah para polikardus tersebut. Bagaimana dengan Herder? Nah, ini yang menarik teman-teman. Herder begitu senang, begitu bersukaria dengan apa yang sedang menimpa musuh-musuh mereka. Kita tahu, belakangan ini Herder mendapatkan serangan yang begitu masif dari segala sisi. Ada kubu Tante Ija, alias Dubur ya, dengan Pak Bom, Rudi Iskariot, Coki. Terus ada juga Robert Lele, dengan Agatha yang combo untuk menghajar kelompok Herder ini. Terus ada juga dari golongan Katolik, di mana waktu itu RK Minayong ya, dan orang-orang Katolik juga intens menyerang pengajaran Edis yang disebut sesat dan tidak sesuai dengan kekristenan. Dan sekarang salah satu musuh mereka, yaitu kubu Katolik, sedang terpecah belah. Dan ini menjadikan kubu Herder begitu riang gembira. Bahkan mereka kembali mengungkit tentang kehancuran dari apologet-apologet Kristen. Apa yang bisa kita pelajari dari semua permasalahan ini? Coba saya tanya teman-teman. Apa yang bisa diambil oleh apologet Islam dari konflik yang sedang terjadi ini? Di sini kita bisa melihat bahwa mereka semua, teman-teman, mereka semua hanyalah begundal-begundal yang memanfaatkan kekristenan untuk kepentingan mereka. Mereka semua tidak sedang membela iman Kristen. Mereka semua hanya pemain sandiwara. Ngomong firman Tuhan, tapi kelakuan sendiri bejat. Kelakuan sendiri nggak benar. Bagaimana mungkin orang yang ngomong firman Tuhan bisa melakukan tindakan seperti itu? Kan nggak make sense. Terus kita juga ingat ya, bagaimana Grateful, skandalnya dengan Mozart, apologet Kristen, tapi melakukan pencabulan, penipuan uang, dan sebagainya. Dan di sini, kita juga bisa melihat bagaimana Edwin Metatron, teman-teman, merupakan orang yang sangat tidak bisa dipercaya. Banyak orang yang curhat dengan Edwin, si botak biadab ini, yang dianggap sebagai orang yang dituakan, sebagai abang gitu kan, orang yang dianggap bisa membantu, ternyata malah membongkar isi chattingan, membongkar identitas dari orang-orang yang pernah curhat dengan dirinya. Jadi kalau Pak Bom bilang semua biang keroknya ini adalah Edwin si botak biadab, ya ada benarnya juga. Edwin salah satu biang kerok, tetapi kalian juga jadi biang kerok karena kalian menanggapinya dengan melakukan hal yang sama. Kenapa ini bisa chaos? Karena di sana ada yang memulai, ada yang mulai mukul. Terus yang ini juga melakukan hal yang sama dengan memukuli orang yang lain. Ya udah semua saling pukul terakhir. Gaduh lah semua. Ini beda dengan Islam. Di Islam kalau ada yang memulai, maka kita tidak perlu merespon dengan cara yang sama. Dia main kasar, oke, kita main hukum. Kita main hukum. Nggak boleh kita balas kejahatan dengan kekerasan seperti itu. Hukum dia dengan hukum yang berlaku, teman-teman. Itulah luar biasanya Islam. Karena Islam datang dengan syariat, teman-teman. Ya, datang dengan syariat. Hukum yang jelas. Beda dengan ajaran yang ngomongnya, balaslah dengan kasih, gitu kan. Oh yaudah saya kasih pukul dong, gitu kan. Karena kasih ini implementasi dan tafsirnya tuh terlalu luas. Terlalu luas, teman-teman. Sehingga, kalau kita tanya kepada Pak Bom, kenapa Anda membalas? Ya, kenapa Anda merespon perbuatan Edwin dengan cara seperti itu? Oh ya, karena saya begitu kasih dengan mereka. Jadi saya kasih mampus mereka, gitu kan. Begitu juga dengan kubu yang lain.
Kenapa kamu lakukan itu? Itu bentuk ajaran kasih. Kasih itu ya seperti itu. Jadi setiap orang punya tafsir yang berbeda tentang ajaran kasih ini. Artinya biang keroknya siapa? Biang keroknya karena tidak ada tuntunan. Ya, tidak ada tuntunan yang jelas dalam merespon dan ya, menanggapi hal-hal seperti ini. Beda dengan Islam, kita punya tuntunan. Jadi bersyukurlah umat muslim. Bersyukurlah kita punya panduan yang lengkap. Bagaimana respon sikap kita, apa yang harus kita lakukan dalam setiap permasalahan, dalam setiap problem dengan saudara-saudara seiman kita. Dan juga kalau kita lagi ribut dengan non-muslim, dengan yang kafir, apa yang harus kita lakukan? Jelas semua. Nah, ini membedakan kita ya. Jadi bersyukurlah umat muslim, dan jadikanlah konflik yang sedang terjadi di sebelah sebagai pengingat bagi kita, supaya kita jangan jatuh ke lubang yang sama yang mereka masuk. Jangan sampai, teman-teman. Dan dari konflik mereka kita cuma bisa ketawa dan mensyukuri kita Islam. Alhamdulillah kita Islam. Kalau enggak kita akan seperti mereka, teman-teman. Kita akan seperti mereka yang terus gaduh satu sama yang lain, saling bongkar-membongkar, dan ini nggak akan berakhir sampai nanti hari kiamat. Kenapa? Sakit hati yang begitu dalam, dan orang-orang yang terlibat sudah saking banyaknya. Saking banyaknya yang terlibat dalam konflik sesama Polikardus, sehingga tidak ada satupun pihak yang dianggap netral ataupun bisa mendamaikan mereka. Karena nggak ada lagi orang yang tidak ikut dalam konflik Polikardus. Coba tunjuk sama saya. Ada nggak apologet Polikardus yang tidak ikut dalam konflik? Andre Tungtung. Andre Tungtung bukan bagian dari mereka. Ya. Andre Tungtung tidak mengenal mereka. Cuman tahu saja YouTube mereka. Tapi nggak pernah ada komunikasi. Nah, jadi yang pernah komunikasi dengan para begundal-begundal ini, itu semua sudah ikut juga dalam konflik saling bongkar, saling hujat Polikardus. Bayangkan teman-teman, teman yang begitu dekat dulunya bisa menjadi musuh yang sedemikian ngeri. Bagaimana Agatha ya, dengan Edwin, itu kalau diibaratkan seperti Kores dengan Goldian. Agatha dengan Elia Miron, itu ibarat Kores dengan saya, teman-teman. Sebegitu dekatnya, tapi bisa saling bongkar-membongkar. Bisa saling hajar-menghajar. Bahkan kalau sekedar bongkar, oke lah ya, karena itu fakta. Kalau bongkar kan masih oke lah, fakta gitu kan, biar orang tahu kelakuannya. Contohnya Rossi membongkar RK, itu masih fakta. Tapi yang kita ngeri, kadang-kadang bisa ditambah dengan fitnahan-fitnahan. Banyak kadang-kadang ditambah dengan bumbu kecap fitnahan. Dan saya sudah sering sekali ya, menyampaikan mana yang fitnah, mana yang enggak. Karena sekali lagi, kita tidak ada kepentingan dalam konflik tersebut. Sehingga saya selalu mereaksi dengan sudut pandang yang objektif. Yang benar saya bilang benar, yang ditambah-tambah, yang kandungannya fitnah saya sampaikan, oh ini fitnah, oh Rudy Iskariot sudah fitnah ini. Gak ada yang seperti itu. Ini yang kalian harus tahu. Dan kita coba dengarkan ya, bagaimana senangnya kubu Herder melihat Rossi Raja Gugu yang membongkar RK ini, teman-teman. Kita tinggal duduk tenang mendengarkan mereka, dan kita lihat sekarang nonton TV nih Herder, nonton TV, nonton hiburan kita. Ya betul. Serius. Kak Reda dulu, waduh, emosi banget tuh kan. Kak Reda kan, gile, gitu kan, jagung, gitu kan. Sampai semua info yang kita dapatkan, ya kita buka, kita bongkar bangkir, ya kan. Tapi ternyata info yang paling mengejutkan yaitu info dari Tuhan sendiri, ya kan, dibongkar sendiri mereka, kan begitu ya. Jadi ini penting ini Kak Sema untuk kita blow up terus, supaya apa? Supaya jadi pembelajaran. Karena si RK udah bilang, I will epic comeback. I will come epic comeback. Apa kau? Kau selesaikan dulu masalah kau, bajingan, ya. Dan kita lihat sekarang ini udah jadi ini dia, udah jadi kan, udah jadi dan tak berguna lagi dia. Jadi bom juga sama si Paul Jam udah tak berguna lagi dia. Jadi tinggal sekarang kita
mengatur aja Kak, mengatur ritme kita bagaimana. Kan untuk kita jadikan konten doxing di sini banyak lah ya. Iya. Iya betul. Ya karena memang kalian Ya, pantas karena- doxing, kalian pantas di doxing. Yes. Iya. Itu kalian herder nih coba-coba jadi hakim, kami pantas jadi hakim. Yes. Karena apa? Siapa lagi yang menghakimi kalian di TikTok ini? Kalau bukan kami para herder ini. Kalau kalian dari gereja, kalian salah, ada gereja yang menghakimi kalian. Tapi karena kalian bukan dari gereja, siapa? Si RK dari Katolik? Enggak. Siapa? Si Cecep dari Katolik? Enggak. Itu kalau si Cecep kita bongkar kasus hombreng-hombrengnya itu, emang Katolik mau klaim mereka sebagai ini? Enggak. Makanya di sini kita sudah cukup waras ya untuk memisahkan kejahatan mereka gitu. Iya, jadi Dan jangan lupa itu, Bintang. Om Burhan Ya, jangan ya, Kak. lupa itu. Itu bukti tembak menembak itu, Om. iya 86, gitu. Kak. Lanjut Kak. Sudah disiapkan. Tinggal ditekan tombol merahnya. Dia pengurus di situ, di gerejanya. Terus dia juga pendeta muda. Dia mengakui, dia mengklaim dirinya sendiri. Jadi bukannya aku bohong, ngapain aku bohong, apa urusanku? Dia mengakui, dia mengklaim dirinya sendiri. Jadi bukannya aku bohong, ngapain aku bohong, apa urusanku? Siapa? Apa sih? Siapa itu? Itu PGA. Ini tidak nyambung ini. Si Pine. Si Pine lagi ngomongin, Iya. Fokus dulu lah. lagi ngomongin Bang Bintang. Oh, mereka lagi panas soalnya. Iya, Lanjut. Silia Kristen ngomong gini, kasih datanya. Terus si Bom Bom minta kan sama Pine, tapi Pine bilang gini, enggak, aku nggak bisa. Terus turun kan, naik lagi. Ya, ini lady herder nih hati-hati juga loh, Kak Novita, Kak Sema. Ini kalian nanti di DM loh. Tiba-tiba udah Tuh, Om di DM sama Burhan. cowok-cowok. Saya nggak mau loh Om nanti Burhan. kejadian grateful kedua kalinya ini. Udah ada, nggak bisa lagi. Novita Om tugas Burhan. bensin. Jangan banyak Bensin. Tadi kau bensin. Lagi kerja. Aman itu bensin, Pak. Ini Kak Novita, aku sama Kak Grateful itu sering buka komal, aku sering masuk ke room dia, bikin room pengajaran. Yang aku tahu dia masih ada suaminya. Aku tidak tahu sama sekali bahwa dia pacaran sama Mozart. Nggak tahu. Sampai akhirnya waktu itu Kicoy itu nelpon aku sore-sore dan itulah yang buktinya yang dari herder itu yang kalian udah denger, yang HP saya dihack sama Bang PG itu, yang kalian sudah denger ceritanya. Iya. Jadi jangan kira kalian yang cuma yang single-single doang yang jadi korban. Justru yang masih ada suami berpotensi jadi korban. Waduh. Orang pakai nama Tuhan Yesus untuk apa? Untuk cari celah. Gitu. Mungkin zaman dulu orang selingkuh beda agama, tapi sekarang orang selingkuh tuh nyari seagama. Contohnya RK tuh nyari sesama Katolik juga. Aku bingung itu dasarnya dari mana? Selingkuh sama yang seiman juga. Iya. Kan itu sama-sama dosa ya. Betul. Iya nggak? Nah terus kok bisa dinikahkan di satu gereja yang sama gitu, bingung kakak loh, Om Burhan. Sementara di Katolik itu sangat susah gitu loh, sulit sekali, nggak mudah, nggak gampang. Iya dong. Kok bisa Katolik itu gitu sulit. loh? Om? Dan Katolik itu harus satu komando semua dari Paus kan. Dari Roma, dari Vatikan. Iya. RK dengan gampangnya mau anulasi lah, mau cerai, mau apa, emang segampang itu gitu loh. Tapi kok si RK Kan- bisa berapa kali kawin cerai? Kan KTP-nya lajang, Om Burhan. Ya tapi kan, astaga nggak tahu lah aku. Pemalsuan berkas mungkin ya, ya. Makanya kan memang sesama pemalsu memang bisa bergabung ya, memang Nah, itu. sama nih kayak bom nih berarti. Iya, sama Atau dengan jangan-jangan bom. KTP-nya si RK yang ngeprint Wira. Lupa juga. Ya.
Aduh. Iya. Iya. Betul. Pantasan bisa bergabung ya. Benar ya. Ya, ini himbauan lagi buat Dek Minayang ya. Siapa namanya? Monik Situmorang ya. Anda Iya. kalau sudah agak separuh waras, udah berani mengkritik RK yang awalnya Anda menyembah-nyembah dan sujud di kakinya RK, Anda juga harus waras, berani mengkritik Yosef supaya Yosef itu kembali hidupnya normal. Ya, karena God created Adam and apa Kak Reda? Eva. Eve, not Adam and Steve. Dengar ya Cecep ya. Kamu harus berani kritik loh Minayang. Kalau kamu kritik RK, kamu juga berani kritik circle-circle-nya si Joseph. Karena kalau kamu tidak berani mengkritik dan kamu membantah pernyataan saya, kamu akan berhadapan dengan data-datanya Herder. Ya. Gitu loh. Boti loh. Lanjut. Betul ya. Ini jangan sampai nanti gini loh teman-teman ya. Kalau sudah itu kan si sok-sok gini kan. Ini makanya teman-teman, jangan pernah lagi kita euforia dengan murtadin teman-teman. Dengan dibikinnya kumis-kumis palsu itu, terus jenggot-jenggotan palsu itu, hanya menipu umat Katolik dan juga Kristen yang lain teman-teman. Waduh, bahaya ini teman-teman. Jangan lagi dari sekarang, ya. Wake up. Jangan lagi kita euforia dengan murtadin, teman-teman. Ya, jadi jangan lagi nanti apologet. Tapi semalam tunggu bentar kak. Ya. Aku semalam kan agak lama gabungkan. Itu semalam kesaksian si Mojat direkam kan? Ada pasti itu nanti. Ada itu. Ada ya, Bang PG ya, Herder Ada kecil. itu. Ada itu. Kumpulkan semua kesaksian si Mojat itu karena si Grateful ini mau kita hajar, gitu. Lanjut, Ngapain lagi susah sekarang di orang di YouTube kan sekarang sudah ada dokumentasi. Iya. Oh iya. Dan Room Herder sudah 2 kali dikecewakan sama Mozart ya. Mozart Iya, nggak betul. pulang-pulang, nggak balik Mozart. Iya. Benar. Sama kecewanya saya dengan Kak Grateful. Kenapa? Karena Kak Grateful lebih mementingkan uang 40 juta daripada kebenaran firman Tuhan. Anda cuma ngadu domba kanan kiri supaya apa? Supaya duit 40 juta Anda yang udah dipinjam sama Mozart kembali kan? Anda tidak memikirkan nasib orang Kristen gara-gara kelakuan Anda. Gitu. Gas, Om Burhan dia lagi panas Om. Gas, biar kita siram bensin. Iya. Padahal Ciri-cirinya memang sudah tercermin sejak Anda melakukan komsel di rumah Anda di Makassar, komsel Universitas Atmajaya, Universitas Katolik Atmajaya Makassar. Anda pakai untuk sarana kumpul kebo. Dari itulah terjadi ya bukan pernikahan dini. Bukan pernikahan dini ya, karena tidak menikah. Si Agnes Mo itu. Aduh, Agnes Grateful. Dia bilang Om Burhan fitnah lagi. Om Burhan Pernikahan aduh. ini bukanlah untuk si gatel pun. Itu lirik aslinya bukan pernikahan dini Kak sebenarnya. Pernikahan Tile aslinya lirik aslinya. Pernikahan Tile. Aduh. Iya, dan sampai saat ini pengembalian uang itu nggak ada ya, Om Burhan? Gak ada. Jadi sebenarnya kenapa Grateful lompat sana lompat sini, fitnah sana fitnah sini, sebetulnya dia cuma pengen duit 40 jutanya itu balik, itu doang. Dia nggak peduli dengan kebenaran kekristenan. Tapi Dia tidak peduli dengan- jujur Om, aku masih kurang ngerti 40 juta itu dari mana sih? Hitung-hitungannya gimana sih? dari yang pinjaman tiap hari itu, bahasa Medannya pin loss. Aduh Om dia fitnah Om terus ini. Pin loss. Ya kalau pin loss ya udahlah loss lah. Ngapain Iya. lagi di ini kan? Cuma kan dia nggak mau sama-sama loss, dia mau sama-sama rugi. Menerima imbasnya.
Makanya dia ngadu domba kanan kiri. Sebetulnya dia cuma pengen kembali duitnya itu doang nih. Coba dibesarin nih. Nih, ini siapa yang WhatsApp ke saya minta tolong nih? Coba gedein. Bentar, aku bikin 9 dulu ya. Sebentar. Sebentar. Oke. Thank you. Salam Bang Mike. Salam Bang Mike. Bang Mike salam. Ih, langsung turun dia. Enggak, itu kakak yang nurunin biar cepat. Kupikir tadi dia nggak monitor. Enggak lah, dia itu Nih, selalu setia. sebetulnya tujuan dia itu ngadu domba kanan kiri masuk ke Winep. Nanti kalau udah Winep nggak kepake dia ke room lain lagi aja. Tuh. Wah, tuh kan. Woi, baca ini, garogol. Aku yang baca Kak. Aku yang baca. Ini grateful ya, grateful. Bang, aku boleh minta tolong kah? Si Mojat kabur, Bang. Si Mojat kabur, Bang. Uangku belum dibalikin. Diblokir semua nomorku, Bang. Lah, hilang kata Bang apa ya? Udah gini aja. Kakak aja yang jadi si gatel. Kakak aja. Oh ya. Enggak. Aku yang jadi segatel, Kak. Suaranya enak dipraktekin soalnya. Oh, Ulang. Oke. Silakan. Bang, aku boleh minta tolong kah? Si Mojat kabur, Bang. Uangku belum dibalikin. Diblokir semua nomorku, Bang. Lah, hilang. Iya, brengsek memang, Bang. Waduh. Kena tipu aku, Bang. Kubaikin supaya dia gak kabur. Ujung-ujungnya kabur. Total berapa, Kak? 60 juta lebih, Kak. Bang. Kukira 48 juta, Kak. Ini dia yang hilang waktu itu. Lah, kok jadi 43 juta? Ada 4 juta. Itu kubaikin bukan kubalikin. Jadi dia sengaja baik-baikin. Sama aja sekarang dia baik-baikin roomnya Winep. Kenapa? Karena dia lagi ada perlu nagih utang. Dia perlu room. Gitu teman-teman. Nanti Winep nggak berguna dia buang juga itu. Aduh. Pasti Oke. pasti si Nenek Inef kalau lagi ngomong itu si Grateful itu paling dia lagi ngerekamnya paling. Karena kerjaannya kan suka ngerekam. Biarin aja, nggak peduli. Yang penting kita di jalan yang benar, nggak usah takut direkam. Peduli teing. Ya. Ini bisa saya tunjukin semua nih WhatsApp-nya set dari awal seret gitu. Gitu dong. Aduh, ampun. Harusnya tadi saya sih yang jadi si gatel tadi, jadi enak. Bang, Ulang. Tunggu. Ulang. Coba dibesarin dong. Ini hurufnya kecil-kecil. Kak Rena bilang 43 jadi 48 juta. udah. Jangan fitnah lo. Oh iya ya, 43 ya. Oke. Jadi ku pertegas lagi ya, jangankan kekristenan di bawah 40 juta. Itu room Winep aja itu kalau udah dibalikin ya, ini ibaratnya nih ya, aku transfer ke si Grateful. Nih Kak, udah Kak, ambil aja nih 60 juta. Mana rekening Kak udah ambil. Pasti dia nggak masuk lagi ke room Winep. Pasti nggak masuk. Kenapa? Masalahnya udah selesai. Jadi iman dia tidak lebih dari range antara 43 juta sampai 60 juta. Itu teman-teman. Aduh. Dan saya bisa pastikan saldo rekening yang ada di banknya dia, bank akun pribadi dia nggak mungkin lebih dari 60 juta. Nggak mungkin. Betul. Itu analisanya seperti itu. Iya, Karena benar. dia pengen duitnya ini balik doang itu aja. Itu ya. Udah aku tutup ya. Oke. Kasihan lama-lama. Jangan di screen capture loh. Sama yang kemarin aku himbau itu narasinya Grateful yang bilang cari namanya bokapnya Mozart itu jangan di Google teman-teman. Udah, lupain aja. Ya. Jangan kalian cari-cari, jangan kalian buka-buka di Facebook, udah.
Biarkan teman-teman sama orang-orang herder aja yang buka. Kalian nggak usah. Gitu ya teman-teman. Lanjut. Iya, karena gini loh teman-teman Tapi ya. nanti aku masih punya cerita lagi ternyata weh tentang bom-bom ya weh, tentang bom-bom. Masih ada cerita baru lagi. Ternyata ada loh temanku yang dengerin kita di sini, dan ketika aku bilang semalam dia diundang oleh temanku pendeta yang pengusaha itu yang di Jakarta itu, ya kan? Iya. Dia tadi pagi telepon aku. Kebetulan dia sekarang lagi di Australia. Dia telepon aku, bro, ada cerita baru lagi nih bro tentang itu si babi tandi kendek itu, katanya. Dia bilang babi loh. karena memang separah itu gitu loh. Silakan Kak, lanjutkan. Iya. Jadi gini teman-teman ya. Jadi ini semua geng sirkus ini teman-teman. Ingat nggak teman-teman waktu itu dulu di relay oleh si Isnayat teman-teman. Dan di situ kan ada dulu si Johnny Depp ya. Pemain ya yang selalu untuk menjatuhkan herder saat si Isnayat teman-teman ya merelay ya, entah itu politik siapa yang menetapkan si Isnayat itu untuk merelay herder, untuk menjatuhkan herder teman-teman ya. Di situ si Dubur sudah berjanji mau mengembalikan uangnya si Gatelpul teman-teman ya. Kalau nggak salah mau ini entah berapa kali lah gitu. Tapi kalau ingat teman-teman, ingat nggak itu teman-teman ya? Karena akan dicicil atau apapun itu teman-teman ya. Ingat ya teman-teman ya. Ya betul, tak usah kau bayar Mujad. Nanti itu disponsori oleh si Ijah si Dubur. Tapi teman-teman, ada nggak teman-teman? Gak ada loh, karena waktu itu kan nanti kita live kan begini begono, kayak gitu teman-teman. Tapi sampai detik ini tidak ada teman-teman. Makanya teman-teman, pelan-pelan ya, yang ada di roomnya si Isnayat kabur dan tidak eksis lagi saat ini teman-teman. Karena apa? Sudah ketahuan orang-orang ini adalah geng sirkus, hanya tukang tipu. Ipan sekarang ini kalau gini kan dibilang si Johnny Depp, Ito, kenapa Ito kok tahu marga saya, kata dia. Ya kau kan sudah masuk di list herder sebenarnya, cuman kan kamu sudah keburu, kamu tidak ini lagi, tidak eksis. Akhirnya kita tidak sikat kau, Johnny Depp. Kalau hanya parkurnya, oh ya. Oke, tunggu. Si Bintang kelempar tadi ya. Lupa aku. Ya, jadi sampai detik ini teman-teman, tidak ada pengembalian uang itu teman-teman. Ingat teman-teman, jadi jejak digital itu sangat kejam. Makanya jangan hanya mulutmu berspekulasi, berstatement, tapi eksekusinya, actionnya tidak ada sama sekali. Lebih baik kamu diam. Itu namanya emas. Ya, diam itu lebih baik Diam itu adalah emas. Lebih baik daripada emas. Nah, kalau Ya, teman-teman sudah dengar ya bagaimana mereka teman-teman begitu bahagia melihat kalau ada apologet Kristen yang sedang bermasalah. Bukannya simpati, bukannya mencari solusi, tapi mereka akan senang. Kenapa mereka bisa senang? Karena mereka tidak pernah merasa satu tubuh. Jadi kalau ada yang bilang, oh kekristenan itu satu tubuh, itu bullshit semua teman-teman. Teorinya iya. Kalau ajaran Yesus awal-awal iya. Ya. Ajaran Yesus awal-awal iya. Para rasul, murid-murid Yesus itu merasa sebagai satu tubuh. Sehingga kalau ada temannya yang kena tangkap, terus disiksa, mereka akan merasa sedih, sakit. Itu saat mereka kecil teman-teman. Itu saat kekristenan mula-mula. Ya, masih merasa kita kan sama-sama terzolimi gitu. Itu biasa teman-teman. Kalian lihat ya, orang-orang yang di dalam penjajahan mereka akan merasa bahwa kita ini satu sepenanggungan, kita bersatu gitu, bersatu.
Tapi begitu nanti sudah selesai itu masalahnya, mulai itu ada orang yang pertentangan. Mulai ada orang yang merasa dirinya lebih spesial dari orang lain. Dan itu yang membuat perpecahan biasanya. Kenapa bisa manusia ini saling membenci? Karena ada yang namanya ego pribadi. Ego pribadi itu dibawa jadi ego kelompok. Padahal yang bermasalah si A sama si B. Tapi nanti si A bawa teman-temannya, si B bawa teman-temannya, bawa kelompoknya. Jadinya ribut antar kelompok. Ya, ributnya jadi membesar. Itu awal mula konflik. Tapi kalau semua orang punya kerendahan hati, teman-teman. Ya, kalau semua orang mengikuti apa yang diajarkan di dalam Islam, sadar bahwa kita ini hanya hamba, sadar bahwa kita ini satu di dalam Islam, sadar bahwa kita ini hanyalah manusia yang hanya tunggu antrian sebelum meninggal, teman-teman. Ya. Nggak ada yang perlu dibanggakan, nggak ada yang perlu dirasa hebat. Maka tidak akan ada rasa sombong dan merasa lebih superior. Nggak ada, teman-teman. Saya kalau sudah mulai ya ada terbesit sedikit sombong, teman-teman. Ya, kita nggak pungkiri, setan ini kan terus membisikkan. Kalau saya sudah mulai ada merasa bahwa, oh saya hebat loh, channel saya rame, oh saya hebat loh, banyak yang nonton, banyak gini, banyak gitu. Ya, saya lebih spesial dari Kores misalnya, merasa gitu kan. Saya harus ingat lagi satu lagi. Saya akan coba renungkan bahwa setiap orang punya kelebihan masing-masing. Dan mungkin kita itu merasa kita spesial karena kita beruntung lahir di tempat yang tepat. Ya, contohnya, ada orang merasa dia hebat karena dia kaya raya. Coba dipikirkan, kalau kamu tidak lahir di keluarga kamu sekarang, siapa kamu? Kamu mungkin bisa pintar, karena apa? Karena keluargamu memberikan sekolah yang terbaik. Keluargamu memberikan suplemen, vitamin, makanan yang bagus. Kamu bisa fokus dalam belajar. Sedangkan orang di luar sana mungkin mau sekolah aja nggak ada waktu, nggak ada kesempatan itu. Sehingga bukan mereka bodoh, tapi mereka nggak dapat kesempatan yang sama. Sehingga saya sadar bahwa nggak ada yang perlu kita banggakan. Saya kalau sudah mulai ya terbesit sombong, saya ingat lagi saat saya dulu mendoakan orang di rumah sakit. Orang yang superior, yang dulunya pintar, hebat gitu. Begitu sudah sakit, cuman terkulai. Ya. Kurus, lemah, tak berdaya. Ya sama, kita juga akan seperti itu. Jadi jangan merasa hebat sekali. Jangan pernah merasa hebat. Ya. Pak Bom merasa dia paling pintar Bible sekarang ya. Tidak ada satupun orang yang lebih ngerti Bible dari dia. Tiba-tiba kita balokin kepalanya sekarang. Coba kita tes, masih ingat gak semua Bible itu sama dia? Apa semua dia lupakan? Jadi kita itu hanya perlu, teman-teman, berlomba dalam akhlak. Ya. Dalam perbuatan, bukan dalam oh kita harus lebih pintar gini, lebih pintar itu. Aduh. Nggak ada, teman-teman. Sekarang yang saya irikan itu, teman-teman. Ya jujur, kalau saya tuh iri dengan orang-orang yang bisa berguna. Ya, misalnya ada orang yang bisa menyantunin fakir miskin dalam jumlah luar biasa. Dia berbuat sosial luar biasa. Dia menghibahkan waktu, tenaga, harta bendanya untuk amal. Itu saya iri sekali, teman-teman. Jujur, itu yang saya iri. Saya iri itu kalau ada orang misalnya ada bencana di mana dia bisa pergi ke sana untuk menolong orang tersebut. Karena saya belum tentu bisa. Itu yang saya irikan. Tapi kalau udah bicara pintar, ya, bicara oh lebih rame, lebih disukai, nggak ada itu, teman-teman ya. Nggak ada gunanya sih. Saya sudah sampai ke tahap bahwa ya kita nih lagi ngumpulin akhirat aja, teman-teman. Karena suka tidak suka kita itu sudah ada di chapter, kalau dibilang ya sudah di maghribnya gitu. Hanya masalah waktu nih, habis maghrib, isya udah meninggoy kita gitu kan. Jadi apa sih yang perlu dibanggakan gitu? Kalau mungkin masih kecil-kecil mungkin kita masih oke lah ya. Wow, masih sibuk untuk pengakuan. Tapi ya, saya kalau lihat Polikardus ribut, saya ketawa, teman-teman. Ketawa sekali kalau lihat mereka ribut gitu. Edwin merasa lebih spesial, lebih hebat dengan dia bongkar orang lain. Terus apa hebatnya? Apa kamu tidak ada aib, Edwin? Ya. Oh, tapi kamu sendiri juga sering bongkar gitu. Kita bongkar orang kafir, teman-teman. Kita bongkar orang kafir untuk mempermalukan mereka karena mereka sudah berani lancang menghina agama Islam. Bagi orang yang tidak menyerang Islam, kita tidak akan bongkar dan kita tidak akan peduli. Ya. Kalau bukan musuh Islam, kita tidak akan peduli. Tapi orang yang sudah menyerang iman Islam, mohon maaf, kita akan hajar, kita akan kejar.
kita akan kejar teman-teman. Tapi coba lihat, misalnya kayak Niken, ya, terus Herdi sekarang ya, Herdi yang sekarang bukan Herdi yang dulu, atau Malikil. Ada nggak kita serang? Nggak ada teman-teman. Walaupun kita tahu aib-aib dia, kita pegang aib Malikil, tapi dia juga nggak menyerang Islam. Untuk apa kita bahas gitu kan? Yang menyerang Islam saja yang kita akan bongkar dan permalukan. Karena itu tugas kita untuk menunjukkan bahwa mereka ini tidak membela iman mereka, mereka hanya mementingkan diri sendiri supaya orang Kristen jangan jadi korban. Yang saya kasihan tuh orang Kristen sebenarnya. Orang Kristen yang terus menjadi sapi perah dan korban dari para polikardus ini. Padahal masih banyak panti asuhan Kristen di luar sana yang membutuhkan uluran tangan mereka. Ya, saya kasihan gitu. Kenapa bukan dibantu tuh orang-orang Kristen di luar sana? Itu aja sih yang mau saya sampaikan di sini. Dan semoga ya kita bisa belajar banyak lah ya. Jangan sampai seperti polikardus ini yang begitu senang kalau temannya lagi susah, senang kalau sebelah lagi ada kena masalah gitu kan. Kayak si Grace, ya, dia curhat sama Edwin tentang uangnya yang dilarikan oleh Mozart. Bukannya didukung, malah dijadikan bahan lelucon. Chattingannya dibongkar, chattingannya dikasih lihat orang-orang. Siapa suruh dia dulu tergila-gila dan mau berzina dengan si Mozart, VCS mereka. Ya. Siapa suruh kamu selingkuh? Siapa suruh kamu berzina? Sehingga kamu tertipu. Kenapa berzina? Ya mungkin ajarannya yang tidak membuat dia jadi lebih baik. Kalau kamu merasa ajaranmu benar, kenapa nggak kamu ajarkan dia dengan cara yang benar? Bukan dengan kamu hina-hina masalah perselingkuhannya, zinanya kamu bongkar. Apakah Edwin lebih baik? Terbukti nggak ya? Dan yang jadi pertanyaan nih teman-teman, Edwin seorang pria yang sudah menikah, sudah setahun lebih tinggal di Belanda, istrinya di Indonesia. Kalau bahasa Rudi Iskariot, kira-kira dia cuci kolongnya gimana sih? Dia ganti olinya gimana? Ya, kira-kira gimana dia ganti olinya? Apakah dengan Reda Marbun? Ya, kita nggak tahu. Ada jasa cuci oli sama Reda Marbun gitu kan? Mana tahu gitu kan? Mana tahu. Ya mungkin itu aja yang perlu direnungkan. Dan terima kasih teman-teman. Jangan lupa kita sambil jualan madu di sini, jualan kopi juga, serta jualan gula aren ya. Kita juga ada jualan gula aren, jangan lupa dibeli teman-teman. Semua yang halal kita jual, yang penting jangan jual Tuhan. Sekian dari saya, makasih buat semuanya. Di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan. Jam 8 itu paling santer, jam 9 saya sudah bangun. Betul. Saya buka Komal, tidak ada apologet yang bangun. Atau mereka sibuk. Mungkin mereka butuh ini. Betul. Kayaknya butuh ini. Karena